Sepertinya Pak RT ini ada akar pahit sama orang Kristen. Kebiasaan. Nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Sepertinya Pak RT ini Aku sama ibu ke sana. Sini. Ngajar kalian. Udah. Ini ada pemerintahan desa juga. Aja. Jokowi sendiri pun mau berhak beribadah. lebih tenang Pak RT-nya yang itu. Semen, sahabat Gereja Yuda, kembali lagi dengan saya di sini. Wartawan Inju. Hari ini kita banyak sekali bahasa berita-berita penutupan gereja, pelarangan ibadah di rumah dan sebagainya. Apalagi ini dikenal di Solo ya saudara-saudara, di Solo itu bagaimana toleransinya itu kuat gitu. Bisa menjadi tidak terima dalam ibadah di rumah. Padahal kita semua beribadah. Mau agama apapun itu setiap hari beribadah, saudara-saudara. Mau dia Hindu, Buddha, itu setiap hari pasti beribadah. Ini belana, saudara. Makin merajalela lagi, makin ini. Makanya saya juga mau menyuarakan ini, saudara. Dari pandangan masuk juga ada PPS pun perihal ini dan belum raya pantas untuk dibagikan gitu. Pandangan mereka kita tetap kena menyuarakan agar tidak akan terjadi seperti ini. Kalau kita diamkan tidak ambil bagian itu berbahaya, saudara. Maka dari itu saya untuk mengajak saudara waktu berespirasi. Mari kita satu suara bagian komen di bawah ya. Kita akan menghadap berikut dari pandangan dari Christopher dari Oscar Christopher ini. Ya, mari kita saksikan berikut ini. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita melihat cuplikan tadi bahwa ada dua kejadian yang berbeda. Penolakan ibadah oleh oknum RT lagi, dan ini terjadi di Bekasi teman-teman sekalian, di mana sampai RT-nya tunjuk-tunjuk muka itu ya, jemaat di situ dan juga ada ibu pendeta di situ. Karena apa? Karena katanya kok rumah pribadi dijadikan rumah doa kan gitu ya. Mereka tidak sadar teman-teman sekalian bahwa mereka juga ada sholat di rumah, ada sembahyang di rumah. Nah kurang lebih seperti itu. Hanya saja orang Kristen itu ya terdiri dari beberapa orang, ya apalagi kalau sebenarnya ibadah doa pendoa syafaatnya ya, jadi bisa kumpul gitu di suatu tempat dan membentuk suatu doa gitu ya kepada Tuhan ya. Dan teman-teman sekalian, ini mereka merasa bahwa ya, sangat mengganggu gitu ya warga sekitar ya. Lagi-lagi teman-teman sekalian, karena mereka benci kekristenan ya. Dan teman-teman sekalian, yang lebih parahnya juga terjadi di kota Solo ya. Diinfokan bahwa dekat rumah Pak Wali Kota gitu ya, anak dari Pak Presiden. Dan untungnya teman-teman sekalian ya, Mas Gibran langsung turun tangan untuk mencopot spanduknya ya, dengan timnya aparat kepolisian juga ya. Padahal itu hanya digunakan untuk mendidik anak-anak sekolah minggu teman-teman sekalian ya. Kalau lebih seperti mereka ya, mengajar anak-anak ya untuk ngaji gitu ya. Mereka menggunakan rumah dan teras rumah dan lain-lain teman-teman sekalian. Dan itu tidak ada masalah ya. Tetapi lagi-lagi karena memang ini kekristenan ya, tetap ya
dijolimi seperti itu dan dianggap remeh ya. Dan kita bersyukur dengan adanya pemerintah seperti Mas Gibran yang langsung bertindak dan langsung mendatangi lokasi ya. Dan saya seperti apa videonya, mari kita langsung saja simak baik dari pembubaran ibadah doa itu di Bekasi maupun juga yang di Solo ya. Kita lihat videonya yang ada berikut ini. Yang sekolah minggu nanti. Sekelompok orang memprotes penggunaan sebuah rumah di Banyuanyar, Solo, Jawa Tengah sebagai tempat ibadah. Diduga penolakan ini terjadi karena masalah perizinan. Terkait masalah tersebut, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, langsung turun tangan. Gibran bersama sejumlah aparat kepolisian mendatangi lokasi pada Senin 19 Juni pagi. Pihaknya langsung mencopot spanduk berisi penolakan rumah warga sebagai tempat ibadah. Selanjutnya, Gibran menemui pengurus gereja untuk mencari tahu duduk perkara. Ternyata, izin pendirian gereja di lokasi tersebut belum lengkap. Putra sulung Presiden Jokowi itu pun langsung menyarankan agar pengurus segera melengkapi izin. Hal ini bertujuan agar umat bisa menyelenggarakan ibadah dengan tenang. Sementara itu, menurut Ketua RT setempat, Supodo mengatakan, rumah yang dipersoalkan adalah milik mendiang Mbah Mitro. Rumah tersebut sudah digunakan sebagai tempat ibadah oleh umat Kristen sejak 1980. Namun ibadah sempat terhenti pada tahun 2003 lantaran ada protes dari salah satu ormas keagamaan. Menurut Supodo, pihak gereja sempat mengajukan izin pendirian gereja di sekitar rumah Mbah Mitro pada tahun 2004. Sayangnya, perizinan itu gagal karena ada sejumlah kendala berkas. Ibadah. Sebenarnya cuma persoalan izin dulu ya Mas. Kalau ibadahnya gimana Mas? Masih pindah atau di tempat itu Mas? Tahu saya kalau sekolah pindah. Tapi kalau warga sebetulnya menerima Mas? Kalau warga sebetulnya menerima? Tenang aja, tapi kan izin harus dilengkapi Mbak ya. Bes. Terima kasih. Menulis begini, rumah ibadah di Solo disegel warga. Gibran langsung ke lokasi dan copot spanduk penolakan. Senin 19 Juni 2023 jam 15.36 waktu Indonesia Barat. Laporan wartawan tribunsolo.com Andreas Kris Febrianto Nugroho. Tribun.com. Sebuah rumah di Solo, Jawa Tengah disegel karena dijadikan tempat ibadah sejumlah jemaat dari GKJ Nusukan, Minggu 18 bulan 6 2023. Jadi sahabat, ternyata hari Minggu kemarin ada dua ya, penolakan tempat beribadah. Satu di Bekasi, itu video yang baru saya upload. Satu lagi di Solo sahabat, jemaat GKJ ya. Lokasi rumah yang disegel berada di RT 03 RW 01 Banyuanyar, Solo atau hanya berjarak 1,7 km dari rumah Wali Kota Solo. Wow. Saya juga angkatan suami. Yang kata urusannya enak aja lu. Mau dibawa kok kenapa salah? Sepertinya Pak RT ini ada terpai sama orang Kristen. Itu biasa. Kami mau ke sana, sini. Udah. Ini ada pemerintahan bisa juga. Jokowi sendiri pun mau berhak beribadah. Kalau di tengah Pak RT-nya yang itu, yang nggak ada ini. Pak RT ini ada apa sama orang Kristen? Iya, kenapa Bapak lebar kemana-mana. tidak baik-baik. Di sini. Kalau saya nggak ada, dan saya selaku pengurus lingkungan nggak ada. Kalau kafe tidak boleh. Beda. Ada Tuhan itu yang melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Hati-hati aja. Semua manusia. Nggak boleh sembarangan. Sudah. kalau sudah jelas kalau begitu bahwa kami bisa mendirikan gereja, tapi saya ibadah. Masa sih saya ibadah saya ini sama? Masa kalau Ustaz kalau yang sholat dia bisa izin sama bapak? Yang penting kan sudah disampaikan falasi di kantor desa.
kami tidak mendirikan gereja. Kami pun hanya ngontrak di sini, sebentar lagi selesai. Terus masalahnya apa ya? Kalau kami berdoa masalahnya di mana? Ketua FKUB sekarang tolong bedakan antara keduanya dengan doa. Karena makanya Ketua FKUB menyampaikan, Pak, Bapak ingat ya bahwa kalau rumah doa tidak perlu izin. Kita bukan berbicara izin, Pak. Nah, oke. Terus apa sih? Kalau perizinan tempat ini jelas IMB yang kami terima. Isinya Bagi waktu ini, tempat tinggal. Ya, tempat tinggal izin IMB-nya kami izin mendirikan bangunan ini dan membangun proper kita lah tempat tinggal. Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang, tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana, Bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila nggak? Di negara ini. Gila itu. Oke teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah lihat bersama ya. Dan sangat miris sekali teman-teman sekalian. Dan lagi-lagi ini semua disebabkan karena adanya SKB 2 Menteri ya. Dan sehingga ya kandurun-kandurun, orang-orang yang intoleran, premanisme, radikalisme ini itu memanfaatkan situasi itu ya. Sehingga orang Kristen yang beribadah di rumah gitu ya, ibadah doa teman-teman sekalian ya. Orang Kristen itu setiap pagi ada ibadah loh ya. Ada mungkin malam juga ada ibadah. Pokoknya kapan saja orang Kristen itu bisa ibadah. Sama juga dengan Islam kan. Ada 5 kali sehari itu sholat. Ya, mereka ibadah di rumah kan. Sholat di rumah. Ya, dengan mungkin adanya keluarga yang sama-sama untuk sholat di sana ya. Pas udah waktunya sholat ya, sholat bersama-sama. Ya kurang lebih seperti itu. Dan mereka risih teman-teman sekalian dengan adanya ibadah-ibadah seperti itu. Ya, kemudian untuk mendidik anak-anak sekolah minggu juga ya kepada hal-hal yang benar soal agama Kristen gitu ya, memperkuat iman mereka. Juga seringkali kita lakukan itu di rumah-rumah, bukan di gereja gitu. Ya, dan maka untuk ibadah doa di rumah itu tidak perlu ada izinnya, ya, tidak perlu ada izin. Sama dengan musola itu tidak perlu ada izin. Ya, untuk dipakai sebagai tempat doa ya. Jadi teman-teman sekalian, mari kita berdoa supaya pemimpin-pemimpin seperti Mas Gibran ini ya boleh banyak di Indonesia sehingga terciptanya suasana damai bagi umat beragama ya, khususnya Kristen teman-teman sekalian ya. Di mana-mana itu terus ditindas ya, karena mereka benci. Ya, semuanya didasari karena kebencian. Karena akhir-akhir ini perkembangan Kristen itu pesat sekali teman-teman sekalian. Marak sekali. Murtad ini, murtad itu, murtad ini, murtad itu. Padahal teman-teman sekalian itu adalah pilihan. Dijamin oleh konstitusi kita. Bahwa masing-masing orang punya hak untuk memilih dan memeluk agamanya. Tidak ada paksaan gitu. Jadi kalau ada ustadz masuk ke agama Kristen itu kan tidak masalah. Ada pendeta yang masuk ke Islam kan tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau menjelek-jelekan ya, seperti yang kita ungkap di video atau di channel TV Laskar Kristus ini ya, para mualaf yang suka menceritakan secara bombastis ya, latar belakang mereka mantan pendeta lah, lulusan Vatikan lah, lalu jadi pendeta di Kristen, kan lucu ya. Dia sekolah di Vatikan lalu jadi pendeta di Kristen Protestan, kan nggak nyambung itu. Seharusnya dia jadi pastor, dia jadi biarawan, suster gitu ya, jadi fraktor, atau jadi kepemimpinan dalam Katolik. Jadi tidak nyambung kalau Anda lulusan Vatikan lalu Anda menjadi seorang pendeta di GBI, jadi pendeta di GKII gitu ya, di GKI misalnya, ya, di GPI, GPDI misalnya, Anda jadi pendeta di situ, nggak nyambung. Ini nampak kebohongannya. Jadi kalau umat Islam yang teliti harus bisa ya membedakan antara Kristen Protestan dengan Kristen Katolik, karena ada perbedaan sedikit yang ya bisa dikatakan juga mencolok ya, dari pendidikannya gitu ya, dan juga liturgi dalam ibadahnya itu berbeda. Nah teman-teman sekalian, kita bersyukur ya, sekali lagi kita doakan kiranya
pemerintah lebih teliti lagi dan cekatan juga untuk memproses setiap kasus-kasus intoleran yang terjadi di negara kita. Terima kasih teman-teman. Yang kita tadi pandangannya beribadah, jadi itulah ibadat. Mana kita akan bagian orang berarti pulang ini, ya. Mari kita bisa dapat dari Habib Rahman dari channel video kabar baik tentang perihal yang mana di dalam gereja yang itu sudah mau tempat ibadah yang dilarang. Kita rasa dalam kita ingin berobat. Mari kita dengarkan apa dalam dari FMD Muhammad. Ibadah kita diganggu, izin gereja tidak dikeluarkan izin, dipersulit, bahkan mereka tidak segan-segan membubarkan kita yang beribadah, bahkan gereja disegel termasuk oleh kepala daerah pernah menyegel gereja kita, saudaraku. Nah, apa yang harus kita lakukan? Selain kita berserah kepada Tuhan, kita berdoa, yang paling penting adalah kita tetap sukacita. Kita memperkuatkan iman percaya kita kepada Yesus. Jangan sampai iman kita goyah, jangan sampai kita sulit, apalagi Bapak Ibu kita masuk ke agama mereka ya. Jangan pernah saudara berpikir untuk masuk agama mereka. Ingat bagaimana kelakuan mereka. Saudara bisa melihat bagaimana kelakuan mereka. Alkitab sudah mengajarkan kepada kita semuanya dengan begitu jelas. Kamu dikenal dari buahnya dan kamu bisa melihat mereka dari buahnya. Kita bisa mengetahui ajaran itu baik atau tidak baik itu dari pengikutnya. Ya, bagaimana orang yang mengikuti ajaran tersebut, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana adabnya, bagaimana budi pekertinya, bagaimana akhlaknya, bagaimana perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, di dalam bermasyarakat, semua bisa dilihat Bapak Ibu. Ya, semua bisa dilihat. Nah, semuanya bisa dilihat. Nah, lalu saudaraku, kita berdoa sama-sama sama Tuhan. Sama-sama kita berdoa kepada Tuhan supaya mereka akan berhadapan langsung dengan Tuhan, supaya Tuhan turun tangan. Kalau Tuhan turun tangan, satu persatu azab Tuhan akan mereka alami, saudara. Kita melihat beberapa waktu yang lalu di daerah Mesir, Madinah, Mekah, Al-Mukarramah, apa yang terjadi? Tuhan kirim tulah, saudaraku ya, dari belalang, jangkrik, ribuan jangkrik, ratusan ribu jangkrik memadati kota Mekah, bahkan masuk ke Masjidil Haram. Ratusan ribu belalang juga memasuki daerah tersebut. Apa yang terjadi? Kalau saudara melihat Alkitab, baca Alkitab, bagaimana Fir'aun bersama dengan rakyatnya, dengan pengikutnya, dengan antek-anteknya, ketika mereka tidak mengizinkan orang Israel beribadah kepada Tuhannya. Orang Israel menyembah Tuhan, memuliakan, meninggikan Tuhan. Orang Israel dilarang untuk beribadah kepada Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tulah menimpa bangsa Mesir. Apakah tulah yang sama akan menimpa bangsa dan negara kita ketika mereka melarang kita untuk datang beribadah kepada Tuhan? Melarang kita beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Bukan saja mereka melarang gereja, ya, tidak memberikan izin gereja. Bahkan kita beribadah di rumah, hanya berdoa di rumah, mereka larang. Yang larang pemerintah lagi. Ketua RT itu pemerintah juga. Jadi serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan gampang kita mengatakan kasih. Ya, kasih yang nyata itu adalah ketika kita serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan yang turun tangan. Jangan pernah kita berkata nanti mereka bertobat. Tidak akan bertobat. Orang seperti itu sudah tidak akan bertobat, Bapak Ibu. Ya, sudah tidak akan bertobat. Hatinya sudah tertutup, pikirannya sudah tertutup, mata rohaninya sudah tertutup, sudah tidak bisa lagi melihat hal-hal yang baik. Bayangkan, orang beribadah di rumah, berdoa di rumah, mereka datang marah-marah membubarkan kita yang lagi beribadah, kita yang lagi berdoa. Waraskah mereka? Apakah ini yang dikatakan dengan agama yang luar biasa baik, damai? Dengan cara membubarkan ibadah, dengan cara menyegel gereja,
dengan cara teriak nama Tuhan, lalu sorak ibadah dipaksakan untuk bubar. Begitukah? Atau bagaimana? Nah, ini perlu kita renungan sama-sama. Dan juga kita lihat di media sosial, Bapak Ibu. Jarang sekali, bahkan saya jarang, tidak pernah melihat ada pendeta-pendeta besar yang ikut bersuara. Jarang sekali. Saya tidak pernah lihat pendeta besar ikut bersuara. Dan juga kita tidak pernah melihat ya oknum-oknum biadab tersebut datang ke gereja besar untuk membubarkan orang yang lagi beribadah di gereja besar. Mereka takut juga, ya. Mereka takut mengganggu gereja besar, dan pendeta besar tidak berani bersuara ketika gereja kecil diganggu oleh oknum biadab, oleh oknum dilaknat. Nah, ini yang terjadi di bangsa dan negara kita. Sering sekali terjadi, berkali-kali terjadi. Ya, kita tunggu saja. Ya, itulah yang pernah menimpa Mesir akan menimpa orang-orang yang melarang umat Tuhan datang kepada Tuhan, yang melarang anak-anak Tuhan beribadah. Beberapa waktu yang lalu sama-sama kita saksikan, sama-sama kita lihat bagaimana Mesir, dua tulah turun kepada Mesir, belalang dan jangkrik. Bukan puluhan, bukan ratusan ribu, ratusan ribu, ya ratusan ribu memasuki Masjidil Haram. Dan kita juga lihat di negara-negara di mana mereka minoritas, sekarang mereka mulai melek, ya tempat ibadah mereka tidak diizinkan bangun. Bahkan ada tempat ibadah mereka diminta oleh pemerintah supaya tempat ibadah tersebut digusur, dirobohkan. Ini terjadi di negara-negara mayoritas sekarang, Bapak Ibu. Terjadi. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Sinodal Baget, jangan lapor kepada pemerintah, lapor kepada pihak yang berwajib. Jangan, ya, kita lapor sama Tuhan. Biar tulah menimpa oknum-oknum orang-orang yang melarang kita datang kepada Tuhan, yang melarang kita beribadah. Biarlah tulah itu yang akan mereka alami, saudaraku. Dan ini pasti terjadi, pasti terjadi. Karena kita tidak bisa melawan mereka. Bawa kerana hukum tidak diproses. Lapor kepada pemerintah, ya yang melakukan pemerintah. Kita lapor kepada pemerintah, pemerintah yang lakukan. Ketua RT kan pemerintah. Beberapa bulan yang lalu, ya, yang segel gereja kita pemerintah. Nah, di daerah Cilegon, pemerintah juga yang melarang, yang tidak memberikan izin gereja, bahkan melarang Natal. Nah, jadi tulah itu akan menimpa orang-orang yang melarang kita datang kepada Tuhan, yang melarang kita beribadah, yang membubarkan ibadah kita, yang tidak memberikan izin di mana kita bisa punya tempat untuk beribadah, menyembah, memuliakan, meninggikan Tuhan. Nah, nanti tulah itu akan menimpa mereka, dan mereka akan berhadapan dengan tulah-tulah yang Tuhan kirimkan ke oknum-oknum biadab tersebut, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi, jangan juga kita berharap kepada pendeta-pendeta besar untuk bersuara. Mereka tidak akan bersuara. Mungkin mereka takut gerejanya nanti diganggu. Mungkin mereka takut ibadah mereka nanti diganggu. Ya, kita tidak bisa berharap kepada mereka. Dan begitu juga sebaliknya, oknum-oknum yang mengganggu gereja-gereja kecil, ibadah-ibadah kecil, mereka tidak akan berani mengganggu gereja-gereja besar. Mana pernah kita mendengar gereja di daerah Jakarta diganggu? Ya, mana pernah kita melihat gereja Pak Gilbert misalnya diganggu? Mana pernah kita melihat gereja Pak Erastus Sabdono diganggu? Enggak pernah kita lihat. Ya, mana pernah kita lihat gereja ABC yang sudah besar-besar diganggu? Enggak pernah. Enggak punya nyali mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu,
pendeta-pendeta besar, tidak pernah kita melihat mereka ikut bersuara di saat gereja kita diganggu, izin gereja tidak dikeluarkan. Tidak, berbeda dengan saudara kita dari seberang. Saudara kita dari seberang begitu merasa terganggu, belum diganggu, merasa terganggu, mulai dari masyarakat kecil sampai ke atas, itu mereka bersuara, mendesak pemerintah. Makanya ketika ada hal yang mereka alami yang membuat mereka terganggu, lalu mereka teriak, tidak sampai 24 jam sudah ditangkoi. Nah, kenapa? Karena mereka dari pelosok daerah, dari masyarakat kecil sampai ke atas, itu mereka bersuara. Kompak mereka bersuara. Tangkap, penistaan. Semuanya ikut bersuara. Nah, beda dengan kita. Kita, kalau gereja-gereja besar, pendeta-pendeta besar mungkin cari aman, saudara. Makanya Bapak Ibu juga tidak akan pernah mendengar gereja-gereja besar, PGI ikut bersuara. Tidak pernah kita dengar. Baik saudaraku, kiranya iman kita semakin kuat, semakin mantap, semakin kokoh di dalam Tuhan. Ini adalah sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Kita akan mengalami penganiayaan-penganiayaan. Kita akan melihat ibadah kita diganggu. Kita akan melihat dan mengalami di mana kita tidak nyaman beribadah. Kita sudah semuanya tertulis dalam Alkitab, Bapak Ibu. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka berharap pahala dari Tuhan mereka. Mereka lagi beribadah kepada Tuhan mereka dengan cara mengganggu kita, menghambat kita datang kepada Tuhan, menghambat bertumbuhnya gereja. Mereka lagi beribadah, pikirnya mereka lagi beribadah kepada Tuhannya. Jadi akhir video saya selalu mengajak saudara semuanya untuk tetap berteguh di atas fondasi iman yang benar. Berdirilah di atas fondasi iman yang benar, berdirilah di atas fondasi iman yang benar. Berada selalu dalam firman Tuhan, akrab melekat dengan Tuhan, ya. Dan semakin hari kita jangan diam, saudaraku. Kita beritakan Injil dengan giat, dengan penuh semangat. Injil harus kita beritakan agar semua orang mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Sekalipun ibadah kita diganggu, gereja kita tidak diizinkan, jangan sampai menghambat semangat kita untuk melakukan penginjilan. Gak nyangka ya, warga di Banyuanyar Solo melakukan aksi intoleran. Mereka nolak dan nyegel rumah mau dijadiin gereja buat jemaah GKJ Nusukan. Terus, mereka juga pasang spanduk penolakan di depan bangunan itu. Di spanduknya tertulis, kami warga dan umat muslim Banyuanyar menolak rumah jadi tempat ibadah di RT 02 RW 09 Banyuanyar. Penolakan ini bikin kota Solo yang terkenal toleran jadi tercoreng. Sang wali kota, Gibran Rakabuming Raka, marah banget dengan aksi intoleran warganya. Habis ini aku selesaikan, ucap Gibran. Gibran langsung turun tangan dan langsung copot spanduk itu. Gibran juga minta pengurus gereja buat segera urus izin pembangunan rumah ibadahnya. Kejadian ini jadi bukti kalau kelompok minoritas masih kesulitan buat ngejalanin ibadah dan mendirikan tempat ibadah agamanya. Padahal, kebebasan beragama itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Dalam undang-undang juga nggak ada aturan yang melarang kita beribadah di rumah sendiri. Kebebasan buat beragama dan beribadah adalah hak yang harus diakui dan dihormati. Pemerintah harus aktif melindungi hak semua orang menjalankan agamanya. Kalau ada keluhan soal kegiatan ibadah, mereka harusnya membantu menyelesaikannya. Termasuk kalau mereka kesulitan mendapatkan izin rumah ibadah. Apa yang dilakukan Wali Kota Solo Gibran sudah tepat banget. Semoga ini bisa menjadi contoh buat pemimpin daerah lain. Yuk hormati hak beribadah umat lain. Ya, Bapak dia, saudara-saudara, saudara-saudara bisa memberikan masukan, memberikan komentar, di kolom komentar. Pandangan kalian bagaimana sih? Ya, apa ibadah kita bisa berpadan dengan tenang, kita bisa nyaman, bisa hubungan kita dengan Tuhan kita sendiri, pada aras, pada sepatasi, gitu ya. Dan orang-orang seperti ini yang hilang dengan agama di tanah itu, apa pandangan saudara-saudara? Jangan lupa komen bawah. Ini pendapat doakan saudara kita yang di Solo, yang dimanapun berada,
saat ini yang sekarang tapi tetap mengibadi untuk melayani Tuhan Yesus. Itu teman-teman, terima kasih sama saya wartawan.